Sahabat Sarastia, kembali lagi di Ambidex Talk dengan saya Miss Ria dan Bisa Alvira. oke, jadi kita seperti biasa akan berbicara tentang organisasi Ambidex dan Yes. kali ini kita akan membahas sistem manajemen di organisasi Ambidex, Mm-mm. khususnya di strukturalnya nih Yes, misal. struktur organisasi. Oke, kalau kita berbicara tentang struktur organisasi, kita Mm-mm. ada pembanding nih dari organisasi Ambidex. Ada organisasi yang konvensional. Ya. Itu organisasi konvensional nih kalau yang aku tahu nih ya, misal itu kan dia sistemnya tuh kayak dari atas ke bawah, atasan bawahan. Kalau di Betul. struktur organisasi Ambidex ini bedanya apa sih daripada struktur organisasi konvensional ini? Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang struktur organisasi, sebenarnya kita nggak cuma ngomong tentang organisasi konvensional ya, Hmm. gitu. Jadi kalau kita ngomong biasanya perusahaan konvensional itu memang struktur organisasinya secara hierarki. Oh, hierarki ya. Artinya dari atas ke bawah gitu Hmm. kan, ada direktur, kemudian ada manajer, Hmm. supervisor mungkin, terus koordinator, Hmm. staff gitu ya. Nah, tapi ada lagi yang lain. Jadi, ada satu tipe struktur organisasi yang biasanya digunakan oleh perusahaan agile. Oke. Itu kita bilangnya adalah holacracy, Mhm. atau sistemnya itu dia tidak ada hierarki. Oh, tidak ada hierarki di sana. Berarti Betul. tidak Jadi ada semuanya sistem satu level. komando seperti itu, nggak ada. Enggak. Jadi ketika kita menggunakan sistem agile itu biasanya struktur organisasinya dia lebih pendek ya gitu, Oke. karena anggapannya semua individu yang ada di dalam organisasi itu setara Oh, gitu. gitu. Nah, tapi di holacracy sendiri itu kalau kita nanti bisa lihat diagramnya itu nanti ada bundaran-bundaran gitu. Jadi Mhm. ada kayak circle. Oke. Ada circle inti, kemudian ada circle Hmm. atasnya lagi dan atasnya lagi Oke. gitu. Nah, di organisasi Ambidex sendiri, ini kita tidak menggunakan sistem atau struktur organisasi yang hierarki ataupun yang holacracy. Berarti ada sistemnya sendiri. Betul, Gimana kita tuh? mengambil kebaikan dari sistem yang hierarki, struktur Hmm. organisasi hierarki, dan sistem atau struktur organisasi yang holacracy. Hmm. Artinya gini, kalau misalnya kita pakai yang hierarki, itu kan dia kental dengan yang namanya instruksi Oh ya, ya. dari atasan ke bawahan. Benar-benar. Kemudian juga dia tersilo atau Oke, terpartisi terpisah-pisah gitu, ya. terpisah gitu Oke. kan. Nah, kalau holacracy itu bagusnya dia kolaborasi memang gitu, karena Hmm. kan semuanya sama gitu. Benar-benar benar. Kalau di hierarki bagusnya dia lebih terstruktur. Benar. Nah, kita ambil dua-duanya, lalu kita menggunakan terms namanya struktur organisasi matriks. Matrix ya. Ya, jadi kita menggabungkan sistem holacracy dan hierarki sendiri gitu. Nah, Oke. bedanya di Ambidex ini juga kita dibagi menjadi dua area. Ada Oke. area eksploitasi Ah ya. dan area eksplorasi Mhm. dengan level yang sama gitu. Oke. Jadi yang paling atas itu kita bilang S level Mhm. atau stretching level. Oke. Tetap ada dua area, ada S level bagian exploit, ada S level bagian explore. Eksplorasinya juga. Nah, di bawahnya ada yang namanya middle level Oke. atau medium gitu ya. Jadi ada exploit, ada explore. Yang di exploit ini kita bilangnya adalah tim manajemen. Tim manajemen ya. Tapi Oke. kalau di explore kita bilangnya tim inovasi. Tim inovasi. Nah, Oke. ada juga level tim atau level staff gitu ya, yang namanya P level. Ada product level di exploit sama project level di explore. Oke. Ya, gitu. Oh ya, tadi yang di S ya aku belum ngejelasin, yang di area exploit itu ada yang namanya Istilahnya apa? BOD, BOD ya. Jadi Board pimpinan of teratasnya itu Directors. berarti Mm-mm. Board of Directors. Pimpinan teratas di area exploit. Exploit. Oke. Mm-mm. Kalau Gitu. yang di eksplorasi, Kalau di eksplorasi namanya BOI, Board oke. of Innovator. Oh, Innovation, sorry. Innovation, Mm-mm. BOI ya, Board of Innovation. Yap, Oke, gitu. ada middle. Oke, berarti ada S level, Mm-mm. ada M level, dan ada juga P level. P levelnya tadi ya. Mm-mm. Dan itu ada di kedua bagian ini tadi, Mm-mm. karena kan Betul. balik lagi ke konsep ambidex itu kan harus balance ya, baik itu Mm-mm. exploitation sama explorationnya. Betul. Dan kalau aku mau konfirmasi ulang ini, Miss El, ini kita beneran ada pembagian ininya ya. Kalau aku lihat dia ada S level, M level, sama P level. Berarti ini kita mengacu ke yang tadi, yang hierarki dong, yang masih Mm-mm. mengikuti ininya, mengambil kebaikan lah ya Mm-mm. bahasanya dari struktur yang hierarki tadi. Betul. Kalau untuk yang tadi, yang agile tadi, Yang agile tadi iya ya gitu. gimana itu Jadi, kita ambil? oke, ini kita sedikit membahas tentang bagaimana atau karakter-karakter atau kualifikasi ketika seseorang itu mau menjadi
di M level Oh, I misalnya. see. Oke. Kalau di hierarki itu kan kita biasanya taunya ada manajer Oke. operasional, kemudian manajer marketing lah, Benar. let's say manajer HR dan Mhm. lain-lain. Tapi di sini kita tidak menggunakan terms manager, tapi Oke. tim manajemen. I Tim see. manajemen ini adalah individu-individu yang mempunyai kemampuan di banyak bidang. Di banyak bidang ya? Iya, Berarti nggak cuma betul. satu? Nggak cuma satu. Jadi kita udah Oke. nggak bilang lagi manajer operasional Yang taunya gitu. cuma operasional Iya, aja betul. gitu Kita ya? cuma tahu operasional aja kayak I gitu kan. see. Tapi satu orang ini dia bisa atau melihat dari segala perspektif bisnis Oke. gitu. Kalau di kita biasanya bilangnya adalah expert generalis. Oke, expert generalis Yes, ya. gitu. Berarti maksudnya bisa menguasai beberapa bidang, tapi nggak hanya cuman tahu aja, tapi juga bisa mendalaminya Ya, ya, kayak betul, gitu. mendalami dan tahu segala macam teknis gitu. I see, I Terlihat see. berat ya gitu. Iya, ya. Tapi sebenarnya itu doable. Maksudnya kalau kita lihat lingkungan bisnis saat ini, Hmm, ketika kita hanya berfokus kepada misalnya customer aja atau keuangan aja spesialis lah ya maksudnya. atau proses aja sebagai spesialis, dikhawatirkan ketika dia mengambil sebuah keputusan, Hmm, apalagi di level leader, I itu see. nanti Timpang. timpang, maksudnya jadi kita tidak bisa melihat gitu ya pro dan consnya ketika itu Hmm, dilihat dari perspektif yang lain oh, I gitu. see. Nah, untuk menjadi tim manajemen yang hebat seperti ini itu sebenarnya perjalanannya tuh bukan abrakadabra langsung jadi Iya, gitu ya. berarti perlu proses ya. Perlu proses di mana sebenarnya kita punya satu mekanisme gitu ya yang namanya collaboration group Collaboration group. ya. Oke. Jadi satu orang ini, misalnya aku ada Mhm, di tim HR, oke. nanti di dalam collaboration group itu aku bisa join di satu project dengan Hmm, orang-orang yang dari tim lain. oke. Jadi ada project ya. Yes, gitu. Nah, nanti otomatis aku akan mendapatkan sharing knowledge, sharing Hmm, experience, dan oke. lain-lain. Nah, sedangkan untuk mendapatkan atau menjadi collaboration group itu, Hmm, memang nanti ada sistemnya ya, kita akan oke. bahas lebih detail. Itu kita tuh seperti mendapat penghargaan atau di note gitu ya, dan itu menjadi tabungan kita ketika kita nanti mau menjadi tim manajemen. Oke. Oh Miss El ini udah ikut project A B C D, Oh, dia sudah tahu area operasional, area Hmm. finance, Oh, area requirement-nya. Oh, ini checklist yes mission ini gitu. completed ya. This one Mm-mm, completed. Oh, ini udah layak nih buat betul, dimasukin di level manajemen karena udah apa tahu nih. kapabilitasnya udah mumpuni ya, begitu Yes, ya? gitu. Oh, I Jadi see. kalau kita ngomong struktur organisasi nggak jauh-jauh dari yang namanya jenjang karir ya, Jenjang gitu. karir benar-benar. Kalau kita pakai sistem hierarki atau Hmm, struktur hierarki, itu kan biasanya jenjang karir kita dari staff, ya, kemudian supervisor, misalnya manajer, tapi hanya pada satu aspek benar. bisnis Iya, gitu. benar, benar, Nah, benar. kalau di sistem matrix ini, kita bisa gitu ke Possible tim, ya? possible banget di tim mana, kita ke tim mana, tim Hmm, manajemen, dan tim manajemen kan tadi kita tahu ya requirement-nya itu bukan oh. hanya sekedar tahu Benar, 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 benar. aspek bisnis kita aja Benar, benar, gitu. benar. Wow, jadi menarik banget karena gini, Mm-mm, kalau aku lihat nih ya, berarti di yang struktur matrix ini mm-mm, dan di struktur organisasi Ambidex ini, itu tuh membuat peluang-peluang, terutama untuk jenjang karir tadi mm-mm, ya. Jadi dia mm-mm. tuh nggak cuman linear ke atas aja, kayak Ya, cuman di satu bidang aja, betul. tapi possible banget kayak kita misalnya kalau memang ini ya merasa punya kemampuan ya, misalnya kita pertama di finance, terus kita mungkin juga ikut bisa ikut yang collaboration group dan di situ Mm-mm. juga kita punya sharing knowledge juga dengan teman-teman yang lain dan Yes. mungkin ada next challenge lagi Mm-mm. terutama bagi orang yang suka challenge baru ya masih tetap main di perusahaan itu aja kayak Iya. tim-tim lain nih mana lagi nih yang perlu dieksplor lebih lanjut knowledge-nya kayak gitu ya Mm-mm. dan bisa tahu banyak hal kayak gitu dan setelah cukup mumpuni ilmunya nanti baru orang inilah yang cukup qualified untuk bisa ditarik di tim manajemennya Manajemen, tadi ya dan tim betul. manajemen juga nggak perlu labeling kayak manajer apa itu ya jadi tim manajemen itu orang yang dilabelin masuk di tim manajemen itu adalah orang yang karena kapabilitasnya jadi bukan karena labelnya si paling manajer kayak gitu Ya, ya. betul 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 Wow, banget. wow, wow. Nah, jadi kenapa kita bikin sebuah struktur organisasi matriks ini ya? Karena kalau dulu, zaman dulu, Gen X ataupun Gen Y Oh ya, kerja, mereka nunggu 5-10 tahun buat naik jabatan, itu oke, mereka jabanin.
Oke. Tapi kalau Gen Sabar Z, ya. iya betul. Kalau Gen Z pasti bosen. Hmm. Karena kan Gen Z suka kepo, suka Daya challenge, tunggunya lebih rendah ya. daya tunggunya lebih rendah. Kan faktanya sekarang banyak Benar. banget Gen Z yang tiba-tiba resign, Oke. bosan, bukan passion, dan lain-lain Hmm. gitu. Jadi dengan adanya mekanisme struktur organisasi seperti ini, sebenarnya kita mewadahi Hmm. keinginan Gen Z yang pengen mencoba banyak hal Benar. gitu dengan melewati project, Oh, I collaboration group dan see. lain-lain. Akhirnya kan mereka berkembang Benar, benar, benar. dan ini juga akhirnya memiliki keuntungan yang besar ya untuk Hmm. perusahaan karena turnovernya jadi Benar, rendah benar, benar, benar. gitu. Nah, em, kalau kita lihat hierarki atau misalnya banyak ya sekarang ketika orang pengen naik jabatan, dia harus nunggu leadernya naik jabatan dulu Atau resign leadernya. atau Oke. resign gitu kan. Nah, ini kalau zaman dulu mungkin masih bisa Relevan atau diterima, masih. masih relevan gitu Mhm. kan. Tapi kalau sekarang dengan jumlah penduduk yang makin banyak, justru kita atau organisasi itu menciptakan persaingan yang mungkin bisa berujung ke persaingan yang gak sehat. Udah pasti. Iya, Iya, benar, misalnya benar, benar. leader takut nih punya tim yang keren banget, Iya. sengaja nggak diberi delegasi Mhm. apapun gitu, biar Terancam ya, takut posisinya iya terancam ya. takut terancam kayak gitu. Atau eh leader pengen naik jabatan, tapi Mhm. dia udah bikin dinasti kecil gitu ya. Dia Hmm. pilih orang-orang yang deket aja sama dia, tapi Oke. tidak melihat berdasarkan kapasitas Kemampuan ya. ataupun kapabilitasnya misalnya. Wow. Nah, itulah makanya kita di Sarastia menciptakan metode itu biar semua orang tuh bisa berkembang dan bertumbuh secara maksimal gitu. Sesuai dengan memang capabilitasnya mereka Ya, gitu, betul. Mm-mm, potensi-potensinya mm-mm. mereka itu ya. Yap. Iya ini aku sepakat sih Mm-mm, kalau terkait dengan yang kalau yang konvensional tadi ya, mm-mm, yang hierarki itu ya, mm-mm, dan memang itu kayaknya nggak dipungkirin terjadi sih, terutama kalau memang balik lagi ya ke individunya itu mungkin mm-mm. merasa sangat bergantung gitu lah bahasanya dengan peran itu yang mungkin secara finance itu juga sangat menopang dan Ya, takutnya kalau seandainya punya tim yang keren dan bisa jadi menggulingkan posisinya mm, jadi dia nggak merasa secure dan betul satu di betul. antara caranya untuk mempertahankan posisi itu dia kan mengkerdilkan yang lain biar Ya, dia terlihat lebih besar gitu. Padahal kan kasihan ya dan itu mm-mm, otomatis nggak sehat dong. Yang harusnya semua orang punya potensi untuk tumbuh besar dan mungkin saling berkontribusi di level yang sangat baik gitu ya. mm-mm. Jadi akhirnya karena memang sistemnya seperti itu jadi harus ada yang dikorbankan jadinya. Betul Padahal betul. kan semuanya bisa tumbuh, semuanya bisa jadi Mm, hebat kayak gitu dan tetap maksudnya saling berkolaborasi dengan iya, baik ya enggak sih? betul banget. Nah, makanya kadang ketika mungkin banyak tim yang bilang, oh, lingkungan kerja aku toksik Oh iya gitu. benar ya. Mungkin bisa jadi karena sistemnya I gitu. see. Sistemnya masih belum bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan tim saat ini Oke, oke, gitu. oke. Wow, berarti kalau kita Mm-mm, ngomongin eh, ini berarti relate banget ya. Kalau kita tadi ngomongin ada skill dikit ya kayak mm-mm, anggapan kalau lingkungan kerja itu toxic mm-mm. dengan sistem yang seperti itu, berarti kalau kita balik lagi nih ke people-nya di struktur yang konvensional sama yang di matrix ini, aku bisa bilang kalau yang matrix ini harusnya people-people-nya tuh tipe-tipe yang open minded, yang Betul. bertumbuh, yang akan suportif dan saling bersaing secara Mm-mm. sehat. Karena di sana tuh nggak ada yang perlu terancam. Karena Iya, dalam arti semua orang tuh punya kesempatan untuk bertumbuh, menunjukkan potensi terbaik mereka, dan mm-mm. mereka akan diapresiasi sesuai dengan apa yang mereka perform kayak gitu. Iya betul. Iya Kayak ya. gitu. Wow, Asik amazing. tuh buat Gen Z kan, Iya nggak benar. bosan. Artinya mereka dijamin kalau misalnya sistem ini bisa dijalankan dengan baik, itu nggak akan bosan Iya. gitu. Karena nggak dipungkiri kan Gen Z akan Mm-mm. ini ya kayak menguasai lah bahasanya gitu untuk semua lini pekerjaan ya. Mm-mm. Karena kan nanti di beberapa tahun lagi juga kita bisa bilang baik staff ataupun level manajemen, mungkin beberapa sekarang juga level atas itu juga udah dimasukin oleh Gen Z ya Ya betul. dan untuk struktur ini juga harus disesuaikan dengan karakter naturalnya Gen Z ini yang mereka memang tidak akan mau bersusah payah untuk sesuatu yang old fashion ini ya, yang nunggu Iya lama kayak gini ya.
betul dan nggak banget. menarik menurut mereka, Heeh. Nah, jadi kan kalau nambah tim itu juga nambah masalah nambah ya. biaya juga. Betul, makanya kita perlu menciptakan sebuah mekanisme di mana tim itu perlu untuk mau belajar, mau berkembang, mau mencoba hal-hal baru, mencoba skill baru, kayak gitu. Nah, jadi kita nggak perlu banyak-banyak nambah tim. Terus gini, kita coba lihat ya, ini untuk perspektif business owner, manajemen, ataupun tim juga gitu. Oke. Ketika sebuah perusahaan punya 100 karyawan, Mhm. terus mereka pengen bagi-bagi bonus misalnya Hmm, 100 juta. benar. Akhirnya kan satu orang tuh cuma dapat Sejuta. 1 juta, ya kan? Tapi kalau misalnya mereka dapat mau bagi-bagi bonus 100 juta dengan tim yang mungkin bisa kita press ya, karena orangnya keren-keren gitu, Benar-benar. dengan banyak skill 50 kan udah jadi satu orang jadi 2 juta Iya. misalnya kayak gitu. Oke. Itu sebenarnya sebuah bentuk apa ya, kesejahteraan yang bisa dibagikan oleh Hmm, perusahaan ke tim gitu, dibanding dengan kita makin banyak hiring orang karena benar-benar. tim kita itu tersilo gitu, jadi makin sedikit juga yang akan Benar, dibagi benar, benar, benar. gitu. Jadi sebanding kok sebenarnya kayak sekarang kan banyak banget nih Gen Z atau orang bilang harus belajar banyak hal, harus Mhm. kerja ini itu, tapi Benar-benar. gaji nggak sebanding, kayak Oh. gitu. Aku sendiri pribadi ngerasa mungkin tim ini masih belum tahu aspek bisnis itu seperti Mhm. apa, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tuh seperti apa, dan sebenarnya besar kecilnya bonus atau Mhm. apresiasi yang akan diberikan tuh kan tergantung effort kita Kontribusi ya? bersama. Kontribusi ya? Iya betul, Hmm. kontribusi. Kalau kita bareng-bareng bagus semua Mhm. dengan jumlah yang minimal, ketika bonus itu atau apresiasi itu turun, itu kan pembaginya juga sedikit. I Itu see. sih yang menurut aku ya. Jadi kadang kita tuh emang harus berjuang dulu Benar, buat dapat hasil yang maksimal. benar, benar. Jangan kita nggak ngapa-ngapain tapi pengennya hasil maksimal Itu kayak nggak tahu diri nggak sih bahasanya? Iya, gitu. benar, benar, benar. Aku sepakat sih Mm-mm. dengan yang tadi yang possibility yang kita memang dengan mungkin let's say tim yang cukup lah ya bahasanya Mm-mm. tim yang cukup ini kita maksimalin potensinya Mm-mm. karena dengan kita menambah-nambahkan nih ya dan sementara kan tim yang ada ini aja sebenarnya masih bisa dieksplor lagi atau bisa Mm-mm. dikembangin lagi potensinya masih bisa mungkin diberi peluang atau diedukasi lagi untuk mungkin bidang-bidang baru yang mereka perlu pelajarin atau menjadi ahli di bidang itu dan itu jauh lebih baik dibandingkan kita nambah lagi orang yang baru ya dalam arti satu sih kan kalau kita ngomongin manage people itu kan nggak cuman manage karena dia bukan robot dia Betul. datang dengan backgroundnya, dengan mindsetnya, dengan culture yang mungkin Mm-mm. dia bawa dari masa lampaunya Mm-mm. dia dan itu tuh nggak semudah itu langsung klik gitu. Ya, Dan itu kan bisa ada dua sisi sih. Ada possibility itu akan berdampak baik buat tim, ada juga possibility ini bisa jadi orang yang mungkin akan mengganggu performance tim ini. Maksudnya kalau dengan kita bisa memaksimalkan tim yang ada dan bisa memberikan juga performance yang maksimal dan juga nanti otomatis juga kontribusi yang maksimal akan menghasilkan apresiasi yang maksimal juga betul. ya. Mm-mm. Benar. Ini aku suka banget nih dengan konsep ini sih. Ini sangat-sangat sehat gitu. Jadi Ya. meminimalisasi saling gontok-gontokan untuk sebuah Mm-mm. posisi. Jadi Betul. karena balik lagi ya, posisi itu kayak dibuka untuk orang-orang yang mau berusaha Ya, kayak gitu dan di setuju. situ di situ kita dalam arti untuk mendapatkan ini dan kita harus berusaha dan benar-benar kayak bakal fair gitu bahasanya kayak oh dia wajar dapat ini karena memang dia emang kapabilitasnya dia Mm-mm. memang patut gitu Mm-mm. di mendapatkan posisi ini bukan yang kayak karena temennya ini karena Karena orang keluarganya ini lama, iya kan karena orang kenalannya lama ini ya jadi gitu. kan itu Mm-mm. ya oh ya apalagi sense orang lama orang baru itu ya Mm-mm. itu kayaknya orang Gen Z kayaknya tidak menganut paham itu Oh ya kayaknya ya tidak. karena mereka kan Mm-mm. tipe yang dalam arti bukannya nggak menjunjung kesopanan ya tapi lebih ke kayak mereka lebih open gitu loh dengan kayak bahasanya Menjunjung kayak iya keseimbangan, betul keadilan benar gitu. keadilan ya Mm-mm. dalam arti kalau kita ngomongin kerja bukannya dalam arti walaupun orang tua dengan orang muda it doesn't mean that kayak harus diduluin terus kalau Mm-mm. kita ngomongin kerja ya. Tapi Mm-mm. kalau mungkin dengan mengetahui beliau ini lebih tua, itu mungkin tetap mungkin mempengaruhi cara kita bersopan santun ya, seperti itu Mm-mm. ya. Betul banget. Gokil, gokil. Kayaknya seru banget ya. Ini kayaknya Yayasan kita wajib ini Iya, membahas lebih sebenarnya mendalam ini kayak aplikasinya ini kalau nggak salah ini ada frameworknya juga nggak sih? ada kerangka eksekusinya.
ada kerangka eksekusinya. Apa itu? Nanti pantengin terus, akan kita bahas lebih lanjut di podcast berikutnya. Ya. Oke guys, that's all untuk pembahasan hari ini terkait dengan struktur manajemen yang ada di organisasi Ambidex dan kita bandingkan dengan struktur yang ada di organisasi konvensional. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And the last we say, bye-bye. Bye.